Sebenarnya sah-sah saja bagi semua orang untuk mengungkapkan apakah itu lembaga abal-abal atau kemudian tidak resmi. Artinya kalau saya lihat itu karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Hendry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini, saya sudah bersama-sama, saya punya abang. Selamat datang di konten Hendry Majid, Bang. Selamat datang, makasih. Sebelumnya perkenalkan beliau, ini namanya Naslim SA. Beliau adalah direktur utama, direktur eksekutif dari Lembaga Dehalu Oleo Institute yang kemarin baru saja mengeluarkan rilisan surveinya kepada 3 kabupaten sekaligus. Ada Kabupaten Wakatobi, ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Konawe Selatan. Hari ini saya pengen menanyakan terkait dengan semua riak yang ada di masyarakat, atas jawaban dan semua tanggapan yang ada di Kabupaten Wakatobi kemarin, dan juga tidak kalah hebohnya di Kabupaten Muna dan juga Konawe Selatan. Jadi dari rilisan kemarin, Bang, dari rilisan survei yang telah dikeluarkan oleh Halu Oleo Institute, nanti selanjutnya, Bang, saya akan singkat jadi HI saja. Iya, biar lebih enak lah. Yang kemarin kontroversial itu, tidak sedikit masyarakat yang bahkan menilai HI ini adalah salah satu lembaga yang tidak kredibilitas. Saya pengen abang menjawab secara detail kepada semua masyarakat, terkhusus yang ada di 3 kabupaten ini, dan kepada umumnya kepada semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara, terkait dengan apakah lembaga survei HI ini terdaftar resmi di KPU atau gimana. Karena masyarakat butuh legitimasi dari HI ini. Oke, Bang. Makasih. Salam sejahtera bagi semua pemirsa dimanapun berada. Tepatnya tanggal 1 ya kami rilis hasil survei ini. Jadi itu meliputi 3 kabupaten. Memang sekarang ini yang jadi polemik dan perdebatan terkait lembaga survei ini adalah legalitas. Karena juga tidak tidak laik atau tidak layak lah dalam konteks merilis hasil survei itu, kemudian legalitas kita itu dipertanyakan. Halu Oleo Institute ini sejak tahun 2018 dia sudah terdaftar di Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik. Kemudian di tahun yang sama 2018 juga terdaftar di KPU Provinsi. Nah, demikian juga 2019 di Pileg terdaftar di KPU Provinsi, dan hari ini Halu Oleo Institute terdaftar di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Timur, termasuk Konawe Utara. Jadi secara legal Halu Oleo Institute itu sudah memiliki syarat-syarat yang bisa atau dibolehkan untuk merilis hasil survei, termasuk melakukan jejak pendapat. Ya, jadi oke, Bang. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Abang. Ini kan apa pandangan abang terkait riuh rendah dari sebagian kecil, sebenarnya sebagian kecil masyarakat di 3 kabupaten ini yang mengatakan bahwa lembaga survei HI ini lembaga survei abal-abal. Saya mau pengen abang menanggapi apa yang mereka telah tuduhkan kepada HI ini. Sebenarnya sah-sah saja bagi semua orang untuk mengungkapkan apakah itu lembaga abal-abal atau kemudian tidak resmi. Artinya kalau saya lihat itu karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Artinya ungkapan tak kenal maka tak sayang itu menjadi sesuatu yang benar. Karena untuk menentukan nilai seseorang atau kemudian mengenali orang, kita mesti tahu dulu informasinya. Nah, HI dalam proses rilis surveinya selalu mengedepankan konferensi pers. Jadi tidak pernah kemudian HI itu melakukan pers rilis atau mengirimkan berita kepada wartawan dan kemudian diunggah atau jadi bahan berita. Kami menjadikan konferensi pers itu sesuatu yang lazim karena itu bagi kami, bagi internal HI itu sesuatu yang harus dan wajib. Karena menyangkut masalah pertanggungjawaban. Bagi kami layaknya sebuah lembaga survei itu ketika menyampaikan hasil survei
dia mesti mengumpulkan orang lah, menyampaikan secara terbuka prosesnya seperti apa, metodologinya bagaimana, kemudian proses pelaksanaannya kapan, di hadapan kawan-kawan pers lah, sehingga nanti kawan-kawan pers yang menyampaikan kepada publik bahwa telah dilakukan sebuah survei dan diumumkan hasilnya oleh lembaga-lembaga ini dan kemudian ada legal standingnya. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi Abang menyinggung satu kali terkait dengan metodologi. Oke, saya mau bertanya gini Bang. Dari ketiga hasil survei yang telah dirilis kemarin dan sudah ada hasil yang kita bisa baca, yang kita sudah bisa lihat, metodologi yang digunakan oleh HI itu metodologi apa Bang? HI ini menggunakan metodologi multi-stage random sampling. Ini sudah lazim dilakukan oleh hampir semua lembaga survei yang saya tahu lah. Mereka sebagian besar menggunakan multi-stage random sampling. Artinya pengacakan secara bertingkat untuk menentukan sampelnya. Nah, di Konawe Selatan itu kita menggunakan 440 responden dengan margin of error 4,8, termasuk Kabupaten Muna 440 responden dengan 4,8 margin of error-nya 4,8%. Wakatobi itu agak spesial. Kami mengambil 880 responden dengan 3,4% margin of error-nya. Kenapa demikian? Karena kami sudah punya pengalaman di 2015. Itu menggunakan sampel yang sama 440. Nah, di event kali ini di Wakatobi memang secara spesifik atau secara khusus kami mengkhususkan untuk meningkatkan sampel. Itu dia. Karena kami pernah memprediksi sebuah kemenangan di 2015. Hari ini kami kembali lagi memprediksi sebuah kemenangan. Kemudian memang ada beberapa pertanyaan lah kemarin, Hendrik. Mereka bertanya, kenapa cuma Wakatobi saja yang 880 responden, sementara kabupaten lain yang notabene lebih banyak wajib pilihnya cuma 440. Sebenarnya untuk menetapkan standarisasi tidak ada yang standar baku lah. Ini tergantung kebiasaan dan apa yang diharapkan oleh lembaga surveinya. Nah, HI karena pernah merilis hasil survei yang sama, artinya Wakatobi ini jadi sejarah. Kami ingin ke depannya kami menentukan nilainya juga yang agak rigid lah, agak match dengan hasilnya gitu dia. Kira-kira seperti itu arahnya. Saya termasuk salah satu masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara yang menilai HI terlalu gagah berani untuk mengklaim keunggulan daripada pasangan yang telah dirilis kemarin. Iya, iya. Saya mau masyarakat Sultra mewakili mereka. Sejauh mana saya bisa mempercayai akurasi data dari HI ini, Bang? Ini kan kadang yang jadi pertanyaan kan? Iya. Kalau lembaga survei ini rilis, bisa tidak dipercaya hasilnya? Atau bisa tidak akurat dengan hasil di KPU secara resmi? Itu dia. Tapi sebelum saya menjawab, kita mesti bersepakat dulu bahwa semua informasi yang kita perbincangkan ini bukan hasil resmi dari KPU. Ini hasil survei yang kita lakukan oleh Halo Institute dengan menggunakan metodologi statistik atau dengan pendekatan multi-stage random sampling. Nah, apakah survei ini kemudian bisa dipercaya? Kita lihat rekam jejak, track record. HI pada tahun 2015 di Wakatobi juga itu pertama kali kita merilis hasil quick count atau hasil survei juga bersamaan lah kalau tidak salah. Kami itu rilis tanggal 3 Desember 2015. Yang menempatkan Haji Arhawi itu lebih unggul dibanding Haliana. Saat itu Haji Arhawi berpasangan dengan Ibu Ilmiati Daud, sedangkan Pak Haliana itu berpasangan dengan Pak Sawal. Nah, tanggal 3 kami umumkan di Wanci kalau tidak salah, di salah satu kedai yang menyampaikan hasilnya Haji Arhawi unggul dalam survei maupun quick count. Nah, kemudian KPU juga menetapkan pemenangnya adalah Haji Arhawi. Di tahun 2018 Halo Institute juga mengeluarkan sebuah prediksi bahwa Ali Masih dan Pak Lukman Abu Nawas itu diperkirakan memenangkan pilkada. Artinya dari hasil survei mereka unggul lah. Nah, pleno KPUD juga menyimpulkan atau menetapkan pasangan Ali Masih dan Lukman Abu Nawas itu dikenal dengan slogan aman itu memenangkan pilkada. Nah, yang terbaru 2019. Di 2019 itu kami memprediksi kemenangan satu presiden, kemudian memprediksi partai apa saja yang lolos dengan caleg dari DPR RI. Nah, ketiga-tiganya itu sesuai dengan pleno KPUD. Bahkan saat itu elit ini menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu menang sampai di angka 80%. Tapi survei HI menyatakan bahwa Pak Jokowi itu nilainya 39, sekian persen. Itu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara? Wilayah Sulawesi Tenggara. Ya.
Artinya begitu disampaikan hasilnya, banyak elit, banyak tokoh, banyak akademisi yang protes dengan nilainya HI. Bahwa demikian juga sama disampaikan. Itu pesanan, itu tujuannya untuk mendongkrak elektabilitas seseorang. Tapi kami tetap berpegang teguh kepada apa yang kami sampaikan, bahwa ini adalah hasil dalam konteks tanda petik adalah prediksi. Prediksi yang kami lihat berdasarkan nilai statistika di hasil survei. Nah, keempat event tersebut selalu menunjukkan hasil yang sama dengan pleno KPUD. Itu ceritanya seperti itu. Dari kesekian kalinya HI mengeluarkan rilisannya kemarin, hasil riset yang dikeluarkan HI ini, kalau saya secara pribadi, saya tidak meragukan kapabilitas dan kredibilitas dari HI ini. Bahwa apa yang dikeluarkan kemarin itu selalu ekuivalen dengan hasil risetnya. Alhamdulillah. Kalau kemarin, bukti konkretnya kemarin, di Kabupaten Wakatobi, HI jauh sebelum kemenangan Pak Arhawi dan Ilmiati Daud, HI, abang sendiri yang merilis kemarin itu menyatakan dari sejak awal bahwa ini sudah menang. Nah, yang saya mau pertanyakan, Bang, yang saya tidak tahu. Yang saya tahu kan bahwa HI tidak ekuivalen. Artinya selalu ada ekuivalen semua. Lah, yang saya mau pertanyakan, di luar apa yang saya ketahui, apakah HI ini pernah ada margin error menilai salah satu pasangan tertentu atau partai politik tertentu dari rilisan risetnya kemarin tidak ekuivalen dengan hasilnya? Kira-kira gimana? Kalau peristiwa yang bertentangan dengan hasil survei, misal HI itu merilis hasil survei si A sekian, unggul lah, si B kedua, si C ketiga. Faktanya di KPUD si B nomor 1, si C nomor 2, si A nomor terakhir gitu dia. Sepanjang yang kami lakukan belum pernah, Hendrik. Artinya apa yang kami lakukan itu alhamdulillahnya selalu sesuai dengan apa yang diputuskan oleh KPU. Tapi kami selalu menyampaikan di setiap rilis itu bahwa ini adalah sebuah prediksi, bukan hasil resmi dari KPUD, untuk menjaga bahwa apapun yang disampaikan oleh HI itu bingkainya adalah prediksi. Jangan sampai diterjemahkan itu sebuah kepastian. Hanya kan memang seperti yang Hendrik sampaikan, selalu ekuivalen, selalu linear lah dengan yang disampaikan. Artinya ketika HI melakukan konferensi pers dan kemudian menyampaikan prediksinya, selalu bisa bertepatan dengan hasil di KPUD. Itu dia. Oke, Bang. Oke, itu fakta yang terjadi di kalangan kita, khusus yang di 3 kabupaten yang Abang telah rilis ini, di Kabupaten Muna, di Kabupaten Wakatobi, dan juga Kabupaten Konawe Selatan. Jadi untuk menilai survei ini, hasil survei, untuk di kalangan akademisi menganggap ini sebagai suatu hal yang serius, yang benar. Artinya apa yang disampaikan oleh tim survei itu adalah suatu hal yang sudah pasti. Artinya sudah mendekati suatu kebenaran yang agak absolut. Tetapi sebaliknya kalau di kalangan masyarakat awam, ini menganggap ini tidak real. Kira-kira gimana untuk menjelaskan kepada masyarakat itu? Dalam sebuah pernyataan mungkin akan sulit memaksakan bahwa hal ini seperti ini kepada masyarakat, gitu dia. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah ya misal di podcast ini bersama Hendrik kita menyampaikan kepada masyarakat selalu mencari rekam jejak. Artinya ketika ada sebuah lembaga yang menyampaikan hasil surveinya, lihat rekam jejaknya. Nah, kalau di zaman sekarang kan kita dimudahkan dengan Google. Kita bisa lihat di Google, searching namanya, nama direkturnya atau nama lembaganya, dan kemudian lihat berita-beritanya. Nah, itu akan menjadi petunjuk kepada masyarakat siapa lembaga yang melakukan publis ini, apa rekam jejak mereka, apa pengalaman mereka, legalitas mereka apa saja. Karena sebagian besar dari masyarakat hari ini ketika rilis hasil survei yang kemudian tidak berkesesuaian dengan harapan mereka, mereka menjas. Pesanan lah, abal-abal lah, palsu lah gitu dia. Nah, kesempatan bersama Hendrik ini sebenarnya baik juga untuk menyampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan saluran ini, channel ini bisa memberikan edukasi lah kepada masyarakat. Artinya apa yang dilakukan oleh Hendrik ini kan salah satunya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Nah, kalau kemudian ada berita hasil survei, cari tahu dulu, gitu dia. Siapa yang melakukan rilis hasil survei ini? Benar tidak integritas mereka? Bisa dipertanggungjawabkan tidak pertanggungjawaban mereka, gitu dia. Nah, ini hal yang saya anggap baiklah untuk kedepannya, gitu dia. Oke. Ini untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan Abang tadi terkait dengan
keilmiahan dari hasil survei ini. Untuk keilmiahan daripada hasil survei ini, kira-kira dari hasil akumulasi yang telah dirilis oleh HI ini, kira-kira Abang sebagai direktur daripada HI ini menjelaskan kepada semua masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa betul-betul hasil survei ini adalah ilmiah, itu kira-kira bagaimana, Pak? Yang pertama, HI itu dalam melakukan survei itu melakukan pemilihan relawan dengan baik. Nah, tentu karena kita butuh pertama orang yang memiliki integritas. Karena hasil survei ini sangat terkait dengan informasi yang ditemukan di lapangan. Jangan sampai relawan yang kita kirimkan ke lapangan atau enumerator yang kita minta untuk melakukan wawancara itu menyampaikan berita yang tidak benar. Kemudian harus ada data yang valid, data kependudukan yang benar. Biasanya kita menggunakan data KPU untuk melakukan pengambilan sampel. Nah, kemudian data itu diambilnya di mana? Nah, hal-hal inilah yang menentukan kualitas survei itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, sumber daya manusia yang bekerja dengan HI ini, karena nama kami, brand kami adalah Halu oleh Institut, itu nickname dari atau sebuah kesamaan dari Universitas Haluleo lah. Nah, kami itu sebagian besar disupport oleh anak-anak statistika. Iya, yang dari Universitas Haluleo. Benar. Nah, anak-anak statistika ini atau mahasiswa-mahasiswa statistika inilah yang membantu selama ini kami bekerja di lapangan. Nah, artinya mereka sudah punya keilmuan yang sesuai dengan keilmuan statistik ini. Itu yang pertama untuk menjaga kualitas. Kemudian kami melakukan yang namanya proses pendampingan di lapangan. Artinya setiap relawan itu didampingi dalam proses pengambilan data di lapangan, terus wawancara di lapangan untuk menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang mereka temui di lapangan. Karena itu penting, sehingga range waktu yang kita gunakan di lapangan itu mencukupi kebutuhan untuk pengambilan data. Nah, kemudian HI sendiri menetapkan standar bagi seluruh individu yang ada di dalamnya. Mereka harus menjaga integritas, kemudian harus bisa dipercaya dalam melakukan analisa, jangan menambah nilai, jangan menurunkan nilai. Itu yang memacu siapa? Dari HI sendiri atau memang dari kesadaran dari yang melakukan survei ini? Sistem, harus ada sistem. Karena tidak bisa, kita ini kan dipandu dengan sistem. Ya. Artinya misal kita ambil contoh kasus lampu merah. Ya. Lampu merah itu kan menetapkan sistem. Ya. Sehingga orang tidak melakukan terobosan atau kemudian mengambil jalur lain. Nah, HI menetapkan sistem bagi sebuah riset yang dilakukan. Diawali dengan pengambilan sumber daya manusia, kemudian proses workshop, sampai proses pengambilan data di lapangan. Semua harus ada sistemnya. Kalau tidak ada sistem itu agak sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi yang paling penting dari kesemua itu adalah sumber daya manusianya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia. Oke Bang, saya mau kasih Abang satu proposisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap tim survei itu ada embel-embel partai politik, ya, ada embel-embel kontestan di belakangnya. Benar. Artinya untuk menjaga independensi daripada HI ini sendiri, saya sudah 2 kali malah saya sampaikan bahwa saya tidak percaya akan independensi daripada HI ini. Tapi untuk menjelaskan kepada semua publik ya, bahwa HI ini sembari berjalan sebagai salah satu konsultan misalkan, atau sebagai ada di belakangnya sebagai tim survei dari pasangan tertentu atau di partai politik tertentu untuk menjaga selalu independensi dari HI ini, kira-kira gimana, Pak? Ada 2 hal yang kami kerjakan. Survei itu ada sifatnya yang internal. Internal itu disampaikan kepada siapa yang pesan atau siapa yang butuhkan. Dan kemudian setiap survei yang dilakukan oleh HI itu tetap menggunakan sumber daya dari HI sendiri. Kenapa demikian? Karena misal suatu saat Hendrik minta disurvei, gitu kan? Saya survei Hendrik. Tapi faktanya Hendrik itu tidak berada pada posisi yang unggul. Nah, biasanya orang secara psikologi itu tidak mau dirilis hasil surveinya. Nah, untuk menghindari itu, supaya hasil survei ini tetap bisa disampaikan dengan baik, dengan nilai yang adil, kami menggunakan sumber daya dari HI sendiri. Itu berlaku bagi setiap kali konferensi pers yang kami lakukan. Sehingga kami tidak punya ikatan dengan orang tersebut. Artinya kan kalau kita menggunakan sumber daya kita sendiri kan, ya kitalah yang mempunyai kebijakan untuk menyampaikan atau tidak kepada publik. Tapi sebagai bagian dari tanggung jawab dan proses
penyampaian informasi atau pendidikan politik, kami menyampaikan sebuah informasi yang kami gali dari sumber daya yang kami miliki sendiri. Artinya kawan-kawan HI ini termasuk saya secara pribadi punya banyak teman, punya banyak relasi yang kami secara mandiri sudah bisa melakukan survei secara mandiri lah. Iya. Oke Bang, saya mau bertanya agak sedikit menggelitik ini terkait dengan rilisan survei yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh HI ini di H-1 minggu. Jadi sekitar 1-7 hari pemilihan di 3 kabupaten inilah, yang lain juga akan adakan pemilihan. Bahkan tidak sedikit yang menimbulkan reaksi, ada pro, ada kontra terkait dengan itu. Saya mau ini yang menggelitiknya, jangan sampai ini menguntungkan salah satu pasangan, atau jangan-jangan itu adalah by design atau strategi politik untuk meningkatkan elektabilitas orang. Ya, untuk meningkatkan elektabilitas orang. Tentu semua pandangan seperti itu kerap kami jumpai di setiap kali survei. Bahkan dari survei 2015 konferensi pers demikian juga tidak sedikit lah yang protes. Bahkan beberapa di antara yang mencemooh, ini pesanan, ini abal-abal lah gitu dia. Bahkan beberapa di antaranya sampai datang sendiri ke kantor. Artinya hasil survei ini pertama saya ingin menyatakan ini terbuka, siapa saja boleh mengakses. Bagi siapa saja yang punya keinginan untuk berdiskusi dengan HI terkait hasil survei ini silakan. Kami terbuka dengan saran, masukan, pertimbangan ataupun protes. Namun saja bahwa kepentingan kami merilis hasil survei ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa 2015 yang lalu. Makanya kemarin kami mengambil tema menakar kekuatan incumbent. Itu dia. Kenapa kami kemudian melihat hal ini? Karena di 2015 itu banyak incumbent yang berjatuhan, tidak maju ke periode kedua. Nah, hari ini kami ingin lihat di peristiwa 2020, apakah incumbent alumnus 2015 itu juga masih bisa bertahan? Faktanya dari hasil survei ini mereka masih cukup kuat untuk bisa melanjutkan ke periode kedua. Terlepas dari peristiwa besok itu seperti apa, tapi kami melihat mereka berpeluang untuk melanjutkan ke periode kedua. Kemudian apakah kemudian ini pesanan dari oknum-oknum tertentu? Saya anggap saya tidak merasa dipesan untuk mengkatrol energi orang atau mengkatrol elektabilitas orang. HI tetap akan berpegang teguh kepada kepentingan HI melihat. Kami ingin melihat apakah incumbent hari ini bisa tidak berpeluang ke periode kedua. Kontennya itu. Iya. Oke Bang, ini yang menjadi menarik daripada 3 incumbent ini. Jadi apa penyebabnya Bang? Ya. Sampai kemudian terakhir bahwa banyak incumbent, terkhusus di internal HI sendiri yang melakukan survei terhadap 3 incumbent kemarin, masing-masing masih mengunggulkan. Apa penyebab dari para incumbent ini? Mereka masih kuat, masih unggul dibanding dengan penantang yang baru datang ini. Benar. Jadi kemarin kami melihat beberapa elementari, termasuk evaluasi incumbent. Evaluasi incumbent ini penting untuk melihat kinerja mereka, baik dalam konteks pemerintah daerah maupun sebagai individu. Nah, faktanya dari nilai-nilai tingkat kepuasan, masyarakat masih memberikan sentimen positif terhadap para incumbent ini. Dan kemudian pada uji yang kami lakukan, apakah mereka masih menginginkan incumbent kepada lanjut ke periode kedua, mereka rata-rata masih menginginkan incumbent gitu. Artinya nilai yang menginginkan incumbent ini jauh lebih besar dibanding nilai yang tidak menginginkan gitu dia. Artinya pada beberapa nilai yang kami lihat, kondisi infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, kemudian yang ketiga itu penyelenggaraan kesehatan, rata-rata masih di angka yang baik lah gitu dia, di atas 50% rata-rata. Iya, ini Bang begini sebenarnya, bahwa apa yang menjadi kampanye dialogis daripada para penantang-penantang kemarin itu, ini kan selalu menjadikan infrastruktur sebagai satu variabel. Benar. Bahwa di Kabupaten Wakatobi khususnya mengatakan bahwa tidak ada pembangunan infrastruktur yang kita bisa lihat. Benar. Nah, artinya dari sekian sampel yang Abang tadi telah jadikan sebagai sampel untuk bertentangan kan ya, dilakukan survei, apakah itu membatalkan semua dasar argumentasi yang coba dibangun oleh petahana ini? Sebenarnya konstruksi survei ini sebenarnya bukan untuk mencari bantahan terhadap apa yang disampaikan dalam kampanye dialogis, tapi kan kita ingin melihat berapa besar tingkat kepuasan masyarakat. Ini kan kita sumber informasi primernya kan dari masyarakat. Nah, masyarakat kita tanyakan, apakah Bapak atau Ibu menilai pembangunan infrastruktur ini baik atau buruk? Nah, puas atau tidak? Nah,
kumpulan-kumpulan kata-kata ini kemudian kita simulasikan dalam sebuah grafik yang pada akhirnya setelah kita analisa menunjukkan angka-angka yang positif. Artinya sentimen dari masyarakat memang benar terhadap kerja-kerjaan para incumbent ini. Kalau saya lihat sebenarnya harusnya dalam kontestasi atau rivalitas yang terjadi misal 2 atau 3 para penantang ini, mereka mencari konten yang berkesesuaian dengan fakta-fakta lapangan. Itu dia. Itu kan penting. Sehingga pesan yang disampaikan itu pesan-pesan yang berasal dari kumpulan opini masyarakat. Harusnya seperti itu. Yang juga tidak terjamin akurasinya. Nah, itu dia. Kalau saya melihatnya dalam konteks lembaga survei, harusnya semua kontestan itu menggunakan basis survei lah untuk meramu apa materi kampanye mereka. Pada konteks apa materi itu dibikin dan untuk kebutuhan apa. Nah, kalau saya lihat memang harus begitulah sebuah kampanye itu dibuat. Kan kita harus bisa mengambil apa opini terbesar dari masyarakat yang ada di sebuah tempat. Nah, itulah yang jadi konten materi. Kalau ternyata pembangunannya bagus, infrastrukturnya bagus, kemudian penyelenggaraan pendidikannya bagus, penyelenggaraan kesehatan juga bagus, buat apa kita berkutat dengan isu-isu yang ternyata di masyarakat memang mereka tidak respect terhadap itu. Kenapa tidak mengambil hal yang lain gitu dia. Nah, saya lihat nilai-nilai penting survei sebenarnya ada di situ. Membantu para kandidat untuk menemukan apa materi kampanye yang tepat sehingga dia bisa lebih berkembang. Artinya di riset dulu. Ya, harusnya kan sekarang begini. Kita ambil analogi sederhana saja. Ketika kita punya keinginan melamar anak orang gitu kan, paling tidak kan kita tahu anak itu sukanya apa. Dia pakaiannya bagaimana, warnanya apa, hobinya apa. Kalau PDKT kan seperti itu. Lah kita tidak ada informasi tentang anak gadisnya, tiba-tiba kasih bunga, kasih coklat, padahal itu yang sesuatu dia alergi gitu dia. Kan pasti pada akhirnya tidak akan bermanfaat. Demikian juga dalam proses kampanye untuk ini kan Hendrik kita dalam kampanye itu, misal saya kandidat tuh, saya akan menyampaikan ke banyak orang kan. Nah, kalau saya tidak kenal pemilih saya bicara masalah A, B, dan C, itu yang mereka tidak mengerti, itu pasti pesannya tidak akan sampai. Dalam teori komunikasi secara sederhana kan ada sumber dan ada penerima. Nah, sumber itu menyampaikan pesan. Kalau pesannya itu sesuai dengan tingkat penerimaan atau informasinya benar, pasti diakui. Nah, kalau tidak, misal penerimanya ini adalah kaum yang miskin. Terus kita bicara masalah sumber daya mapan gitu, pasti tidak akan kena. Tidak akan linear lah dengan itu. Dan tidak akan memberikan dampak pengaruh. Oke Bang, saya mau bertanya ini. Apakah hasil survei ini ada kemungkinan bertahan atau nanti ada kemungkinan juga berubah? Saya lihat masih fluktuatif, tapi tidak dalam angka yang besar. Artinya kalaupun perubahannya kecil. Nah, kalau dalam pengalaman kami kan selalu bisa melihat sebuah dinamika dan perubahan nilai. Artinya kan survei itu sewaktu saja. Misal kita tetapkan tanggal pengambilan data 26 sampai 27 Desember, atau kemudian dari tanggal 26 November sampai tanggal 30, sewaktu itu saja. Tentu akan ada perubahan nilai, dia kan fluktuatif, dan ini kan prediksi, tidak semua sampel, bukan sensus. Kalaupun juga sensus tentu akan ada perubahan, tapi kalau saya lihat di pengalaman Halo dan Institut selama ini tidak pernah ada yang terbalik angkanya, apalagi terhadap 3 incumbent yang ada hari ini, gitu dia. Oke Bang. Tadi Abang sudah menjelaskan bahwa bisa ada kemungkinan berubah karena fluktuatif tadi. Kira-kira Bang, apa penyebab paling fundamental dari adanya perubahan dari ketetapan hasil yang telah dirilis ini? Biasanya ini kan menjelang hari H kan, semakin mendekati hari H-nya kan semakin gencar ini dia. Kalau terjadi perubahan besar itu dimungkinkan karena konsolidasi yang masif dan terstruktur. Jadi syaratnya untuk terjadi perubahan elektoral itu pertama mesti ada struktur yang kuat, kemudian ada sistem yang benar, itu bisa menciptakan hasil yang masif. Tapi kalau ketiga hal ini tidak terpenuhi, tidak akan menciptakan hasil yang luar biasa. Tapi sebagaimana yang sudah pernah terjadi atau lazim terjadi, biasanya kan mendekati hari itu semakin tegang, justru orang semakin tinggi kan intensitas, bikin konsolidasi, pertemuan kesana kemari, bikin komitmen politik. Nah, itu yang kadang-kadang meningkatkan hasil. Atau kalau katakan tim tidak mampu mengantisipasi, dia nilainya pasti turun, gitu dia. Jadi di Kabupaten Wakatobi dan juga Kabupaten Muna, mereka harus diperhadapkan dengan head to head. Jadi kalau Abang bisa amati apa yang sedang terjadi di Kabupaten Muna dan juga Kabupaten Wakatobi,
dinamika yang paling besar yang bisa dirasakan oleh head to head ini gimana, Bang? Kalau dinamikanya, isunya sama kerasnya, sama hangatnya dan sama panasnya. Jadi kontestasi yang selalu head to head itu selalu hangat dan cenderung panas. Kan kalau bukan pilih siapa, pilih si B, itu dia. Cuma kalau saya lihat perbedaan antara Kabupaten Muna maupun Kabupaten Wakatobi, saya mau bilang kayak begini, Drik. Menurut pengalaman saya pribadi, pilkada yang paling sulit di Sulawesi Tenggara itu di Wakatobi. Karena Wakatobi ini kecamatannya pisah-pisah. Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan itu satu pulau sendiri. Iya. Kalidupa satu pulau sendiri, dia ada 2 kecamatan. Tomia yang 2 kecamatan, pulau sendiri lagi. Binongko yang paling ujung 2 kecamatan, pulau sendiri dia. Sementara di kabupaten lain kan dia konsentrasi penduduk di satu pulau. Satu daratan semua. Jadi katakan misal tim A di kabupaten lain melakukan konsolidasi, mereka rapat jam 3 sore, malam mereka bisa bikin pertemuan konsolidasi. Tapi kalau di Wakatobi rapat jam 3, nanti besok baru dilaksanakan. Itu belum berhadapan dengan cuaca buruk. Nah kalau sampai kapal mogok, bagaimana ceritanya kapal mogok ya? Jadi memang agak berat. Tapi itu pandangan saya secara pribadi dengan pengalaman kami ke berbagai tempat, khususnya Sulawesi Tenggara, saya melihat di Wakatobi khususnya ini energinya pasti besar. Karena untuk transportasi itu kita harus mengandalkan 2 hal. Satu, transportasi darat dan kemudian transportasi laut. Dan memang perpindahan antar pulau ini mobilitasnya harus menggunakan kapal gitu dia. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba kita bisa ke sebuah tempat dengan waktu yang singkat. Itu tantangan di Wakatobi sendiri. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir untuk Abang. Saya mau minta Abang menanggapi. Jadi apa tanggapan Abang terkait dengan adanya perbedaan hasil survei? Semisal di Muna, misalkan di Fixpol, itu ada hasil survei yang sebenarnya tidak sama, tidak senada dengan apa yang kawan-kawan HI hasilkan. Itu kira-kira Abang bagaimana? Kalau saya di Muna ini ada 2 lembaga survei yang mengeluarkan hasil berbeda dengan Halil Institute ya. Jadi inilah yang menjadi dinamika hari ini. Kan nanti akan terbentuk opini mana yang benar ini. Ini ada lembaga nasional, ada Halil Institute, ini siapa yang paling benar? Tentu ujiannya akan ada di hasil KPU kelak gitu ya. Pada tanggal 9 Desember kita akan lihat quick count-nya seperti apa. Namun sekali lagi saya ingin sampaikan, kebiasaan di HI itu tidak pernah melakukan pers release. Pasti konferensi pers. Kemudian legalitas lembaga itu apa saja? Dia terdaftar di mana? Kalau katakan di induk, kita kan punya 2 induk. Kalau setahu saya itu ada Aropi dan ada Persepi. Inilah induk semua lembaga survei yang ada di Indonesia. Apakah dia terdaftar di kedua perhimpunan ini? Atau malah mereka yang abal-abal? Kita tidak tahu apakah. Saya tidak berani menyetir seperti itu. Dan kemudian apakah terdaftar di KPU? Kalau kemarin ke beberapa provinsi itu cuma mengeluarkan 5 lembaga yang terdaftar. Salah satunya Halil Institute. Dan kemudian apakah juga terdaftar di kabupaten? Nah, kita berharap begini. Kalau kita berkendara itu mesti bawa SIM lah. Legalitas itu SIM kita. Perkara kita bisa bawa motor, ya semua orang bisa bawa motor. Tapi apakah kemudian kita punya SIM? Nah, itu yang penting. Karena legalitas ini penting untuk menjelaskan ke publik bahwa yang melakukan konferensi pers ini atau pers release ini adalah lembaga yang diakui secara konstitusi. Nah, itu poin pokoknya. Kemudian terkait masalah hasilnya, saya berharap kita semua bersabar dengan Pilkada 9 Desember ini untuk melihat yang abal-abal itu yang mana, yang nilainya bisa dipertanggungjawabkan seperti apa. Nah, survei itu bisa salah, namanya juga sebuah prediksi, tapi tidak boleh dia mengandung hal-hal yang berbau di-up, kemudian dirubah atau terkait dengan masalah-masalah. Oke Bang, saya pengen Abang closing statement, beri edukasi semua masyarakat, beri semua penyadaran lah kepada semua masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara terkait dengan politik. Ini kesempatan yang baik bersama Hendrik di channel YouTube ini. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang banyak berkecimpung di dunia politik, yang banyak menyimak teori kemudian hasil-hasil survei, selalu lihat rekam jejak lembaga surveinya. Nah, gunakan, itu penting, gunakan saluran yang baik untuk mencari informasi. Kalau kita tidak punya teman dekat, kita bisa gunakan Google lah. Searching nama lembaganya, alamatnya di mana, rekam jejaknya seperti apa, untuk melihat profil lembaga itu.
itu penting untuk kita mengambil kesimpulan, karena kebiasaan kita hari ini begitu ada nilai kita bilang ini, apalagi dia tidak berkesesuaian dengan kita kan, wah ini pasti dipesan ini orang yang minta ini, nah itu dia yang ini. Nah selalulah mencari informasi yang baik dan benar, dan kemudian pilkada ini sebentar lagi kita laksanakan. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan suasana yang damai, terus kemudian jangan sampai menghilangkan perpecahan atau menimbulkan perpecahan lah. Paling tidak kan sebenarnya ini kita pesta untuk memilih pemimpin siapa berikutnya dia, gitu dia. Nah hasil survei itu sebenarnya adalah prediksi. Silakan kita jadikan sebagai bahan informasi. Sepanjang bisa dipercaya, alhamdulillah. Kalaupun tidak, jadikan dia bacaan, gitu. Yang memperkaya hasanah kita dalam dunia pilih memilih atau dunia pilkada, gitu. Demikian. Oke Bang, terima kasih atas kehadiran Abang di konten saya. Sangat berterima kasih saya sekelas Direktur HI bisa mampir ke channel saya. Oke Bang, terima kasih. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada konten saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih Bang. Sukses Bang.